Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali lagi ya belajar matematika wajib dengan materi trigonometri. Kali ini kita akan membahas tentang satuan sudut dan derajat. Dan yang kedua, kita akan membahas bagaimana cara mencari koordinat kartesius dan mencari koordinat polar. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa kalian harus berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian terima dengan baik dan bisa kalian pahami dengan benar-benar paham. Berdoa di dalam hati dimulai. Baik, kita mulai ya nak ya. Yang pertama kita mempelajari tentang derajat dan radian. Nah, derajat dan radian ini masuk ke ukuran sudut. Yang pertama, ukuran sudut itu ada derajat. Derajat ini jika ada satu putaran, maka besarnya satu putaran dalam lingkaran itu adalah besarnya 360 derajat. Nah, bagaimana jika dia setengah putaran? Maka kalau satu putaran itu 360 derajat, nih satu putaran 360 derajat, maka setengah putaran itu adalah setengah dikalikan dengan 360 derajat, berarti sama dengan 180 derajat. Kemudian, nah ini setengah lingkaran ya. Nah, dibagi dua lingkarannya, setengah putaran. Kemudian jika dia seperempat putaran ya berarti sama, karena satu putaran 360 derajat, maka 1/4 putaran adalah 1/4 dikali 360 derajat, yaitu adalah 90 derajat. Oke, itu ukuran sudut yang pertama, derajat ya. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk radian. Nah, apa sih dalam bentuk radian itu? Nah, satu radian adalah besar sudut yang dibentuk oleh juring lingkaran. Satu radian adalah besar sudut yang dibentuk oleh juring lingkaran, sehingga panjang tali busurnya sama dengan panjang jari-jari lingkaran. Nah, mana nih yang merupakan juring lingkaran? Nah, juring lingkaran tuh yang ini dia nih ya, juring lingkaran nih, kayak potongan pizza itu adalah juring lingkaran. Nah, sehingga panjang tali busurnya, ini tali busur ya, panjang tali busurnya sama dengan panjang jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran itu adalah ketika dari pusat lingkaran ya, dari pusat lingkaran kemudian ditarik jari sampai dengan di keliling lingkaran ini nih. Nah, itu merupakan jari-jari lingkaran. Berarti kalau misalkan di sini O, di sini A, kemudian di sini B, maka OA sama juga dengan OB. Nah, itu merupakan adalah jari-jari. Oke. Nah, ini dia. Nah, kemudian inilah yang disebut dengan satu radian. Ini dia nih, yang disebut dengan satu radian nih. Nah, kemudian kita lanjutkan, apa hubungan antara derajat dan radian? Nah, pi radian itu sama juga dengan 180 derajat. Nih dia, pi radian itu sama juga dengan 180 derajat ya. Kalau pi di lingkaran itu bisa 3,14 atau bisa dengan 22/7. Nah, kalau di ukuran sudut, pi itu adalah 180 derajat. Hubungannya apa? Nah, kalau misalkan di sini ditanya berapa radian, nah kalau satu radian berarti di sini sama dengan nih satu radian ya. Berarti kalau ditanya radian, berarti pi-nya tinggal pindah posisi, pindah ke bawah, ya kan? Berarti satu radian itu sama dengan 180 derajat dibagi pi. Gitu ya. Satu radian berarti 180 derajat dibagi pi. Bagaimana dengan satu derajat? Kalau tadi satu radian, sekarang kalau ditanya satu derajat berapa? Satu derajat, nah ini berarti satu derajat kan 180 derajat. Berarti kalau 1 derajat nih 180 tinggal pindah ruas ke bawah kan. Jadi tinggal dibagi. Artinya 1 derajat adalah pi per 180 radian. Per 180 derajat radian.
gitu ya. Ini untuk ukuran sudut yang kita nanti bisa mengubah berapa dari derajat ke radian atau dari radian ke derajat. Nanti biasa ditanyakan nanti. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan 1/4 pi itu berapa? Nah 1/4 pi ya berarti 1/4 pi nya itu kan 180. Ya berarti 1/4 dikali 180 gitu. Oke. Kita lanjutkan ke contoh. Contoh yang pertama, ubahlah ke dalam bentuk radian. Nah, yang A 30 derajat. Nah, dari derajat kita ubah ke dalam bentuk radian. Berapa nilainya? Berapa ke bentuk radian? Nah, ingat ya. Ingat yang pertama bahwa 1 derajat itu adalah pi per 180 radian 1 derajat. Nah, karena dari derajat ke radian berarti nanti tinggal dibagi 180 derajat. Nah, ini dia. 30 derajat berarti tinggal kita kali dengan pi per 180 radian. Artinya kita coret, sama-sama kita coret, sama-sama dibagi 30 bagi 30, 180 bagi 30, sehingga menjadi tinggal pi per 6 atau biasa kita sebut dengan 1/6 pi radian. Atau untuk lebih mudahnya kalian tinggal kalau dari derajat ke radian itu adalah tinggal dibagi 180 derajat saja atau tinggal disederhanakan. Contoh yang B, 135 derajat artinya adalah 135 derajat dikali sama seperti tadi pi per 180 radian. Sama-sama kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan 135 dan 180. Kita sederhanakan menjadi sama-sama kita bagi dengan 45 ya. Kita sama-sama bagi 45, 135 dibagi 45 adalah 3, 180 dibagi 45 adalah 4, sehingga menjadi 3/4 pi. Jadi 135 derajat jika diubah ke dalam radian itu nilainya sama dengan 3/4 pi. Yang C, berapa 210 derajat? 210 derajat. Nah, 210 derajat ini adalah sama seperti tadi. Artinya adalah kalau kamu mau langsung dibagi 180 derajat pun tidak masalah, ya kan? Berarti tinggal 210 derajat dikali pi per 180 derajat pi radian. Sederhanakan ya, sama-sama dibaginya. Boleh atas bagi 30, bawah bagi 30. Sehingga kalau atas bagi 30 menjadi 7, 180 juga dibagi 30 derajat jadi 6, menjadi 6, berarti 7/6 pi. Artinya 210 derajat ini nilainya sama dengan 7/6 pi. Nah, kemudian contoh selanjutnya, kalau tadi mengubah ke dalam bentuk radian, sekarang dari radian kita mengubah ke dalam bentuk derajat. Artinya dari radian ke derajat seperti tadi, misalkan 1/6 pi itu berapa? Tinggal kamu kali dengan 180 derajat. Nah, ini dia nih. Yang D dalam bentuk derajat. Ini kan dalam pi ya, dalam radian ya. 0,5 pi ini berapa ya? Berarti 0,5. Ingat lagi nih di sini. 1 radian adalah 180 derajat per pi, atau tinggal kamu kali aja 0,5 pi. Ingat ya, 1 pi itu ada tadi 180 derajat, sehingga kalau 0,5 pi artinya adalah 0,5 dikali 180 derajat, sehingga jawabannya 0,5 itu kan sama juga dengan 1/2 ya, jangan sama juga dengan setengah, 1/2, artinya 1/2 dikali 180 itu berarti 90 derajat. Yang E, 1/4 pi. 1/4 pi artinya 1/4 pi dikali 180 derajat. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4 ya kan, 180 dibagi 4, maka jawabannya adalah 45 derajat. Jadi 1/4 pi itu nilainya sama juga dengan 45 derajat. Kalau nanti ditanya cos 1/4 pi berapa? Oh ya, berarti cos 1/4 pi itu sama juga dengan cos 45 derajat gitu. Yang F, 11/12 pi sama, berarti 11/12 dikali oleh 180 derajat. Disederhanakan, sama-sama dibagi 12. Nah, jawabannya berarti tinggal 180 dibagi 12 kan berapa? 15 ya. Berarti tinggal dikalikan 11 dikali 15, berarti jawabannya 165 derajat. Yang G,
Nah, bagaimana kalian ditanya putaran? 1/6 putaran. Nah, ibu minta diubah ke dalam bentuk derajat, kemudian diubah juga dalam bentuk radian. Nah, yang pertama, 1/6 putaran. Ingat ya tadi ya, per awal-awal ya, satu putaran itu adalah 360 derajat. Sehingga kalau 1/6 putaran itu nilainya sama juga dengan 1/6 dikali 360 derajat. Nah, artinya kita sederhanakan, 1/6 putaran itu sama juga dengan 60 derajat gitu ya. Jadi kalau putaran ke derajat, satu putaran penuh itu adalah 360, ya berarti 1/6 adalah dikali 360, berarti 60 derajat. Nah, ini kalau putaran ke derajat. Bagaimana ke dalam bentuk radian? Dalam bentuk radian tinggal ini aja tadi, 60 derajat tinggal kamu bagi dengan 180, lebih mudah kan? Nih, 60 per 180 pi radian. Jadi jawabannya sama-sama dibagi 60, 1/3 pi radian. Artinya 1/6 putaran itu sama juga 60 derajat, sama juga nilainya dengan 1/3 pi radian. Bagaimana? Mudah kan? Mengubah dari derajat ke radian dan dari radian ke derajat. Tidak ada masalah Ibu rasa sampai saat ini, karena kamu pasti tahu kalau pi itu 180 derajat. Nah, kalau dari derajat ke radian berarti tinggal dibagi 180 derajat. Kalau dari radian ke derajat tinggal dikali 180 derajat. Itu saja simpelnya, gak ada masalah ya. Nah, tadi setelah kita belajar tentang satuan sudut, selanjutnya kita akan beralih ke menentukan bagaimana menentukan koordinat kartesius dan koordinat kutub dan polar. Artinya apa? Kita nanti akan mengubah dari koordinat kartesius, kemudian diminta menjadi koordinat kutub, atau sebaliknya dari koordinat kutub diketahui kita harus mengubah menjadi ke koordinat kartesius. Nah, di sini Ibu berikan dulu apa sih itu koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius ini kalian pasti sudah tahu, ada sumbu X, kemudian yang horizontal sumbu X, kemudian ada sumbu Y yang vertikal ya kan. Nih sumbu Y, kemudian Ibu berikan suatu titik A, X, Y. Nah, nih titik A, X, Y. Nah, misalkan kalau dia 4,4 di sini 4,4 berarti artinya X-nya 4, Y-nya 4 gitu kan. Itu koordinat kartesius. Ini kamu sudah belajar di SD, Ibu rasa pasti kalian sudah bisa. Kalau misalkan dia min 2,4 ya berarti X-nya min 2, Y-nya 4. Artinya dia ada di kuadran kedua ini, di sebelah sini ya. Artinya Y-nya positif, X-nya negatif. Kalau di keduanya negatif, X-nya negatif, Y-nya negatif, berarti dia ada di kuadran ketiga sebelah ini ya. Kemudian atau biasa juga disebut X itu disebut dengan absis, kemudian Y itu disebut dengan ordinat. Nah, kemudian kita ke koordinat kutub atau koordinat polar. Nah, kalau koordinat kartesius bentuknya adalah X, Y, koordinat kutub atau koordinat polar ini nanti bentuknya ada berupa derajat. Nah, nih misalkan di sini kita gunakan juga sebagai panduan koordinat kartesius. Nah, ada sumbu X, sumbu Y, kemudian kita dibantu oleh lingkaran. Koordinat kutub itu apa? Nah, kemudian kita tarik garis dari titik pusat 0 ke titik lingkaran ini, atau biasanya kita kenal dia dengan jari-jari ya. Atau di sini kalau kita lihat di sini ada suatu segitiga siku-siku di sini ya. Ada suatu segitiga siku-siku. Jadi di sini nih garis yang biru ini yang menghubungkan dari titik pusat lingkaran kemudian ke sebuah titik di sini di tepi lingkaran ini, itu biasanya kita sebut dengan sisi miring atau jari-jari gitu. Kemudian sumbu X ya, sumbu X nih daerah yang dibatasi oleh sudut yang dibentuk oleh sumbu X dengan garis R ini. Nah, itu disebut dengan kutubnya, koordinat kutubnya atau polarnya, atau biasa kita sebut di sini dengan alfa. Ya, nah di sini kamu sudah bisa lihat bahwa di sini tuh ngebentuk suatu segitiga siku-siku dengan sisi alasnya adalah X, sisi tingginya di sini adalah Y.
ya. Berarti di depan sudut ini nih, di depan sudut ini ya, di depan sudut alfa itu adalah Y, di samping sudut alfa ini adalah X ya, dengan sisi miringnya adalah R. Ini dia ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa koordinat kutub itu lambangnya adalah R, alfa, dengan R suatu angka, di sini R-nya suatu angka dan alfanya berupa sudut atau derajat. Nah, ini dia. Ya, alfa merupakan suatu sudut dalam derajat, R berupa angka. Kemudian kita harus tahu apa hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat kutub. Dari X, Y diubah menjadi R atau R alfa, atau dari koordinat polar atau kutub ke koordinat kartesius. Hubungannya apa? Nah, nih, kita lihat di sini. Kamu bisa lihat ya, di sini ada suatu segitiga. Ini Ibu ini dulu. Ini ada suatu segitiga nih. Kalau Ibu ini kan ya, yang Ibu beri warna kuning ini ada suatu segitiga. Ini dia suatu segitiga siku-siku ya, dengan sisi alasnya adalah X, sisi yang berdiri adalah Y ya. Kemudian sudutnya alfa, sisi miringnya adalah R. Kalau kamu tahu rumus Pythagoras, rumus segitiga siku-siku, bahwa sisi miring ini merupakan sisi miring kuadrat merupakan jumlah dari sisi-sisi siku lainnya, ya kan? Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, di sini Ibu tuliskan bahwa bagaimana kita mencari nilai R dan alfa dari sini. Untuk mencari nilai R, karena kita lihat dari segitiga siku-siku ini bahwa R kuadrat merupakan hasil penjumlahan dari sisi kuadrat dari sisi siku-siku lainnya. Artinya R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti kalau kita cari R bagaimana? Cari R ya berarti karena di sini R kuadrat berarti tinggal diakarkan. Artinya R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini dia. Kemudian bagaimana kita mencari alfanya ini? Ya, mencari sudutnya gimana? Kamu lihat di sini bahwa di depan sudut ini, nih di depan sudut ya kan? Di depan sudut, ini kan depan. Ya, depan sudut. Depan sudut adalah lambangnya ini Y, ya kan, di sini Y. Kemudian ini samping sudut yang ini. Karena ini kan sudutnya alfa di sini, berarti depan sudut adalah Y, yang ini kan yang berdiri yang vertikal adalah sumbu Y. Yang di samping ini sumbu X, ya. Ini samping apa? Samping sudut nih. Dia samping sudut nih, ya kan? Di depan, ini samping. Artinya kalau diketahui depan dan samping berarti kita otomatis menggunakan rumus tangen, ya kan? Berarti untuk mencari alfa ini kita gunakan rumus tangen karena yang diketahui adalah depan sudut dan samping sudut atau desa. Nah, berarti untuk mendapatkan alfa kita pakai rumus tangen. Tangen alfa adalah depan per samping atau Y per X ya. Jadi nanti kalau misalkan diketahui di sini A-nya 3,3 misalkan, ya berarti tangennya X-nya 3, ya berarti 3 per 3. Itu untuk mencari sudut kutub atau polar, koordinat polar. Nah, bagaimana kalau misalkan dari diketahui ininya koordinat kutubnya, bagaimana kita harus mencari X sama Y? Nah, coba diperhatikan di sini lagi. Untuk mencari X nih, mencari X di sini, X itu kan berarti samping, ya kan? Atau untuk mencari Y itu kan berarti di depan ya, di depan sudut. Berarti ini ada R-nya, ya kan? Berarti kan nanti diketahui kan R sama alfa, ada R-nya, kemudian ada sudutnya. Berarti kamu tinggal lihat, oh di depan alfa, di depan berarti kalau sin berarti demi, depan per samping, depan per miring, demi, depan per miring berarti Y per R. Oh, berarti untuk mencari Y berarti kita pakainya sin karena rumusnya demi gitu ya. Nih, mencari nilai X dan Y berarti kalau di sini cos alfa kayak tadi. Cos itu kan berarti kan samping per miring. Berarti cos itu sampingnya adalah X, miringnya adalah R. Jadi ini tinggal kita kali silang, ya kan? Tinggal kali silang ke sini. Berarti tinggal kita kali silang, berarti untuk mencari X berarti sama dengan
R dikali cos alfa. Demikian juga cari Y ya. Cari Y berarti pakainya sin, karena Y itu adalah pakainya sin itu adalah demi, depan per miring, depannya adalah Y, miringnya adalah R. Sehingga tinggal kali silang juga sama seperti tadi ya, tinggal kali silang. Berarti untuk mencari Y itu adalah Y sama dengan R sin alfa ya. Jadi kalau diketahui sudut polarnya R, alfa lebih mudah ya. Berarti untuk cari X ya berarti R cos alfa, untuk cari Y R sin alfa. Nah, ini adalah hubungan dari bagaimana dari mengubah kartesius ke polar atau polar ke kartesius. Nah, ini yang harus kalian ingat ya. Yang harus kalian ingat adalah yang ibu kotakan, yang kotakin ini, untuk mencari nilai R dan alfa, untuk mencari nilai X dan Y. Gitu. Ya, setelah ini ibu kasih contohnya. Baik, kita beralih ke contoh soal bagaimana menentukan dari koordinat kartesius ke koordinat kutub atau dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Yang pertama, tentukan koordinat polar atau koordinat kutub jika ada soal seperti ini yang A 4,4. Nah, kita tahu di sini ya bahwa sebentar ibu ganti. Di sini bahwa 4,4. Berarti kalau 4,4 artinya dia ke koordinat kutub atau polar. Kalau koordinat kutub atau polar berarti yang ditanya adalah berapa nilai R dan nilai alfanya berapa. Nah, di sini diketahui A-nya 4,4, berarti X-nya 4, Y-nya 4. Ini ya. Berarti yang pertama kita cari adalah R-nya dulu. R tadi kamu tahu rumusnya adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Sehingga untuk mendapatkan R sama dengan akar dari X-nya 4, berarti 4 pangkat 2 ditambah Y-nya juga 4, berarti 4 pangkat 2. Sehingga R itu sama dengan akar dari 16 ditambah 16. Sehingga sama dengan akar 16 tambah 16 itu adalah 32. Nah, berarti R-nya sama dengan 32 itu kalau kita sederhanain berarti akar dari 16 kali 2 kan. Sehingga akar 16 adalah, bisa kita keluarkan, akar 16 adalah 4. R-nya sama dengan 4 akar 2, nggak ada, berarti R-nya adalah 4 akar 2. Ini yang pertama, ini R-nya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari alfanya? Nah, nih cara mencari alfa tadi kamu pakai apa? Pakai tangan ya, pakai tangan alfa. Tangan alfa adalah rumusnya Y per X gini. Y per X berarti Y-nya berapa? Y-nya tadi 4 ya kan, 4 per 4. Nah, 4 per 4 adalah nilainya 1 ya kan. Nih berarti tangen alfa sama dengan 1. Nah, sekarang karena dia sama-sama positif, X positif, Y positif, berarti dia ada di kuadran pertama. Kalau kuadran pertama masih mudah ya nak ya, masih gampang, karena kuadran pertama kamu sudah pasti hafal semua ya, sudah pasti hafal semua, nggak ada yang nggak hafal. Ya, tangan yang nilainya 1 berarti tangan alfa sama dengan 1, artinya tangan berapa yang nilainya 1 gitu kan, berarti tangan alfa sama dengan tangan 45 gini kan, karena yang nilainya 1 adalah tangan 45. Kenapa? Karena dia di kuadran pertama gitu. Nah, tinggal coret. Nah, berarti alfanya sama dengan 45 derajat. Ini jawabannya. Jadi yang pertama adalah koordinat kutubnya adalah misalkan titik A di sini R, alfa. Berarti koordinat kutubnya adalah A, R-nya adalah 4 akar 2, alfanya adalah 45 derajat. Titik A. Nah, sekarang yang B. Ini yang B. Ya, coba ya. Oh, sudah ada garisnya nih. Yang B, dulu hapus dulu berarti. Yang B soalnya apa? Kita lihat di sini. Soalnya apa ya? Nah, yang B adalah nih soalnya
kita lihat dulu. Yang B yang diminta adalah berapa nilai koordinat kutub atau polar dari min 2, 2, akar 3. Nah, berarti di sini X-nya ini adalah X-nya min 2, Y-nya adalah 2 akar 3. Nah, kamu di sini perhatikan dulu ya. Di sini Ibu coret-coret di sini. Nih. Ini ya, di kuadran pertama ini kan sumbu Y, ini sumbu X. Nah, berarti kalau di kuadran pertama artinya dia X-nya positif gitu kan, Y-nya juga positif ya. Kalau di kuadran kedua ini berarti Y-nya positif, X-nya berarti di sini yang negatif nih kan. Ke sini kan berarti X-nya negatif, berarti X-nya negatif, Y-nya yang positif. Nah, kalau di kuadran ketiga nih, ini kan kuadran kedua, ini kuadran pertama. Nah, di kuadran ketiga ini semuanya negatif kan, karena X-nya ke kiri, Y-nya ke bawah, berarti X-nya negatif, Y-nya negatif. Nah, ini yang kuadran ketiga. Kalau kuadran keempat, X-nya ke kanan, berarti X-nya positif, Y-nya ke bawah nih, berarti Y-nya negatif. Nah, nih ya, diperhatikan. Berarti kalau misalkan dia dua-duanya positif berarti kuadran pertama, kalau dua-duanya negatif berarti kuadran ketiga. Nah, sekarang kita lihat yang B. X-nya negatif, Y-nya positif. X-nya negatif, Y-nya positif. Oh, berarti dia di kuadran kedua. Nah, di sini berarti di kuadran kedua. Nah, berarti nanti nilai tangennya pasti di kuadran kedua. Di kuadran kedua itu kalau dia sudut istimewa berarti ada 120, ada 150 ya kan? Kemudian ada 135. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini, kita kerjakan, berarti kita cari R dulu ya. Kita cari R dulu, berapa nilai R-nya? Nilai R-nya berarti sama seperti tadi, cara cari nilai R. R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, berarti R sama dengan akar dari X kuadrat. X-nya min 2, berarti min 2 pangkat 2 ditambah 2 akar 3 pangkat 2. Ibu teruskan sini, sehingga R-nya sama dengan akar min 2 pangkat 2, berarti 4 ya kan, min 2 kali min 2 ditambah, nah nih 2 pangkat 2, 4 dikali akar 3 pangkat 2. Ini Ibu tulis dulu biar makin paham. Akar 3 pangkat 2 adalah 3 gitu kan, sehingga R-nya sama dengan akar dari 4 ditambah 12, sehingga R-nya sama dengan akar 16 gini kan. Akar 16 berapa? Berarti R-nya adalah 4. Ini R-nya dapat 4 tuh. Nah, setelah cari R, kita cari tangen gini kan, cari bukan tangen, cari alfa. Nah, cari alfanya menggunakan rumus tangen tadi kan. Tangen alfa sama dengan Y per X gini. Jadi tangen alfa sama dengan Y-nya berapa? 2 akar 3 per min 2 gini kan. Sehingga tangen alfa sama dengan, coret kan, akar 2 sama 2 nya habis, tinggal min akar 3. Nah, sekarang biar gampang, ingat ya, dia di kuadran kedua nih, kuadran kedua. Biar mudah, kamu lihat dulu nih, akar 3 ini ada di kuadran pertama ini nilainya berapa? Alfanya kalau kuadran pertama akar 3. Oh, akar 3 adalah 60 derajat, ya kan? Di kuadran pertama. Tapi yang diminta ini kan kuadran pertama. Ya kan? Tapi yang diminta adalah harusnya di kuadran kedua, ya kan? Harus di kuadran kedua nih, ya kan, karena di soalnya dia di kuadran kedua, X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, bagaimana di kuadran kedua? Ingat ya, di kuadran kedua itu berarti 180 ya kan, dikurang alfanya ini atau tetanya. Nah, kan di sini 60 ya, berarti dikurang 60 tuh, berarti alfanya sama dengan 120 derajat. Jadi bukan ini jawabannya, bukan yang 60 derajat, tapi yang 120 derajat. Ini dia jawabannya, karena yang diminta adalah di kuadran kedua.
gitu. Oke, lanjut ya. Itu yang B. Bagaimana yang C? Nah, wah, muncul duluan yang C. Nah, ini yang C. Yang C ini juga sama. Ini berarti ini X-nya, ini Y-nya, ya kan? Ingat lagi bahwa kalau X positif, Y negatif gitu kan, berarti dia ada di kuadran keempat, ya kan? X positif, Y negatif, berarti dia ada di kuadran keempat. Nih, ingat nih, ada di kuadran keempat. Caranya sama caranya, nggak ada beda. Berarti kita coba di sini. Nih, berarti kita sama kayak tadi, kita cari R dulu ya. Kita cari R. R itu adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, sehingga R-nya sama dengan akar dari akar 6 di kuadrat ditambah min akar 2 di kuadrat. Ini dia. Jadi R-nya sama dengan akar dari akar 6 di kuadrat 6 min akar 2 di kuadrat min pangkat 2 plus akar 2 di kuadrat, berarti juga plus 2, sehingga R-nya sama dengan akar 8. Akar 8 itu berarti 4 kali 2, jadi R-nya sama dengan 2 akar 2. Nah, ini dia, ini R-nya. Nah, kemudian yang kedua yang dicari apa? Yang diminta adalah alfanya, ya kan? Berarti di sini kita cari tangen alfa, rumusnya adalah Y per X ini. Sehingga tangen alfa sama dengan Y-nya berapa? Min akar 2. Min akar 2 per X-nya berapa? X-nya adalah akar 6. Nah, ini dia. Sehingga tangen alfa sama dengan min akar 2 per akar 6 bisa kita ganti menjadi akar 2 dikali akar 3. Betul kan? Bisa. Nah, ini enak nih dicoret tuh. Sehingga tangen alfa sama dengan min 1 per akar 3, atau bisa juga kita sebut menjadi min 1 per 3 akar 3. Gini kan? Minus nih, minus, ya kan? Tangen alfa sama dengan min 1 per 3 akar 3. Ingat ya, ingat alfanya akar 3, sepertiga akar 3 kalau di kuadran pertama berarti alfanya adalah 30 derajat. Ini kan, ini tapi di kuadran pertama. Nah, sedangkan sekarang yang diminta kuadran berapa? Ya, yang diminta adalah kuadran keempat nih yang diminta tuh, di kuadran keempat. Nah, karena diminta di kuadran keempat, karena soalnya kuadran keempat, sehingga alfanya adalah 360 ya, karena di kuadran keempat, dikurang alfa ini, dikurang 360 tuh ya, dikurang 360, sehingga alfanya adalah 360, harusnya dikurang 30 kan, apa jadi 360 nih, harusnya dikurang sama ini yang tadi kuadran pertama, dikurang 30 tuh ya kan, sehingga alfanya adalah 330 derajat. Nah, ini jawabannya, ini yang benar, bukan yang 30, karena dia yang diminta di kuadran keempat. Artinya apa? Yang nilainya sama dengan kuadran pertama itu berapa derajat gitu, cuman dia nilainya diminta adalah di kuadran keempat. Nah, jawabannya adalah 330, sehingga koordinat polar atau kutub itu sama dengan 2 akar 2, 330 derajat. Ini jawabannya gitu ya. Nah, ini dia tuh, ini jawabannya. Jadi yang nomor B juga harusnya ditulis ya, tadi kan ibu belum tulis ini. Harus ditulis berapa koordinat polarnya. Oke, lanjut. Sekarang itu tadi mengubah dari koordinat kartesius ke koordinat polar atau kutub. Nah, sekarang dibalik, tentukan koordinat kartesius. Nah,
ya. Kalau tadi Cartesius ke polar, sekarang Cartesius kalau tadi Cartesius ke polar, sekarang diminta dari polar ke Cartesius. Nah, dia akan ada derajatnya. Kalau udah ada derajatnya, kamu udah tahu kan, berarti dia koordinat polar. Kalau koordinat polar berarti ada R, ada alfa. Berarti R-nya 4, alfanya 30 derajat. Yang diminta koordinat Cartesius. Koordinat Cartesius itu berarti X, Y. Ingat lagi rumusnya tadi, yang pertama. Untuk mencari X berarti rumusnya adalah R cos alfa, gini kan? Karena kan cos itu tadi adalah samping per miring, sampingnya X, miringnya R. Nah, berarti X sama dengan R-nya berapa? R-nya 4. Cos alfa, alfanya berapa? 30 derajat. Oke, berarti X-nya sama dengan 4 cos 30. Kamu tahu dong, cos 30 adalah setengah akar 3. Gini kan? Tinggal coret, ceret. Berarti X-nya sama dengan 2 akar 3. Ini nilai X. Ya. Kemudian yang kedua kita cari nilai Y. Nilai Y berarti sama dengan pakai sin, R sin alfa. Gini kan? Nih rumusnya. Ini juga kan? Nah, berarti Y sama dengan R-nya 4 sin alfanya 30 derajat. Berarti sama dengan 4 dikali sin 30 itu setengah. Coret ya, seret, berarti Y sama dengan 2. Habis. Oke, berarti jadi koordinat Cartesiusnya Cartesius itu kan berarti X, Y, ya kan? Ya berarti dia adalah X-nya 2 akar 3, Y-nya adalah 2. Nah, ini jawabannya. Gitu. Lanjut ke nomor 2 yang B. Oke, contoh selanjutnya dari nomor 2, tentukan nilai yang B dan C. Yang B adalah tentukan koordinat Cartesius dari 8,120. Berarti di sini kita tahu bahwa R, kalau koordinat Cartesius berarti yang ditanya adalah X, Y-nya berapa, gitu ya. Kemudian ini ketahui, ini berarti koordinat kutubnya yang diketahui, berarti R-nya 8, alfanya adalah 120 derajat. Nah, untuk mencari X tadi kita tahu ya, untuk mencari X adalah apa tadi? R cos alfa. Ini dia. Untuk mencari X itu ada rumusnya R cos alfa. Sedangkan untuk mencari Y tadi R sin alfa ya. Nah, di sini berarti X sama dengan R-nya berapa? R-nya 8 cos 120 derajat. Jadi X sama dengan 8. Nah, cos 120 derajat ini berapa nih? Kita coret-coret di sini. Ya, coret-coretan. Ingat lagi ya, ini adalah sudut berelasi. Nah, yang ibu bilang sudut berelasi ini kamu harus tahu dia di kuadran berapa. Nah, karena dia di kuadran kedua nih ya, cos 120 di kuadran kedua. Nah, nilai cos di kuadran kedua ini kan adalah berarti negatif kan? Yang positif itu adalah sin dan kosekan. Berarti di sini nanti nilainya minus. Gitu, karena di kuadran kedua hanya sin dan kosekan yang positif, sedangkan cos nilainya negatif. Nah, sekarang kita lihat dulu cos 120 ini itu nilainya sama dengan berapa? Pakai yang 180 derajat agar dia tidak mengubah fungsi, ya kan? Berarti karena dia di kuadran kedua nih, berarti min, langsung aja min cos 180 dikurang berapa biar 120 kan, gitu kan, dikurang 60, berarti ini kan, berarti cos 120 ini juga sama dengan min cos 60. Nah, min cos 60 berarti min cos setengah. Nah, berarti cos 120 adalah min setengah. Nah, di sini diganti, berarti cos 120 adalah min setengah. Nah, gitu, coret nilainya. Nah, berarti X nya sama dengan min 4. Ini yang pertama.
Yang kedua yang dicari adalah y-nya, ya kan? X-nya udah dapat, X-nya min 4. Nah, sekarang kita cari y-nya. Y-nya berarti di sini y sama dengan R sin alfa. Nih, cari y. Ya. Berarti y sama dengan R-nya adalah 8 sama sin 120. Ya, sin 120. Sin 120 ini di kuadran kedua. Nilainya sama kan? Nilainya dia positif. Gitu. Nah, ini di sini nih. Ya, berarti y sama dengan 8 dikali berapa nih sin 120. Nah, sama seperti tadi, sin 120 berarti sama juga dengan sin 180 dikurang 60. Gini. Jadi nilainya karena dia di kuadran kedua, maka nilainya positif karena nilainya sin positif. Jadi dia sin 60 tetap positif. Sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, berarti sin 120 itu sama juga dengan setengah akar 3. Nah, nih. Setengah akar 3. Coret deh. Cret. Berarti y-nya sama dengan 4 akar 3 nilainya. Jadi nilai dari koordinat kartesiusnya adalah x, y, berarti min 4,4 akar 3. Nah, ini dia jawabannya. Itu yang yang B. Sekarang yang C gimana? Yang C juga sama. R-nya 12 berarti kan nih, berarti ini R-nya 12, ya kan? Kemudian ini alfanya. Nih, alfanya adalah 120. Gitu. Kita cari apanya dulu? X-nya dulu. Berarti X sama dengan R cos alfa. Ini dia. Ini ya. Nih, R cos alfa. Sehingga X sama dengan R-nya berapa? R-nya 12. Cos berapa? Cos 210. Nah, cos 210 ini ada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga yang nilai positif hanya tangen dan kotangen. Cos di kuadran ketiga nilainya negatif. Karena cos itu yang positif hanya di kuadran keempat, sehingga X-nya sama dengan nanti 12 dikali min berapa? 210. Nah, di sini kita coret-coretan lagi. Ini coret-coretan. Kalau cos 210 berarti sama juga dengan di kuadran ketiga ya. Nih, kuadran ketiga nilainya negatif, ya kan? Di kuadran ketiga nilainya negatif, berarti langsung min cos, pakainya 180, tidak mengubah fungsi, berarti 180 ditambah berapa biar 210, berarti ditambah 30, gini kan. Nah, berarti sama juga dengan min cos 30. Tuh, berarti min cos 30 itu adalah setengah akar 3, ya kan? Akar 3. Nih, sama dengan setengah akar 3. Nah, berarti di sini nilainya min setengah akar 3. Nah, berarti X-nya sama dengan coret 6 kan? Jadi min 6 akar 3. Nah, ini adalah nilai X-nya. Nah, kemudian yang kedua nilai Y-nya. Nilai Y-nya berapa? Ini di sini kita cari nilai Y. Y berarti sama dengan R sin alfa. Ya kan? Berarti Y sama dengan R-nya 12 sin alfanya 210 derajat. Karena dia di kuadran ketiga, maka nilai sinnya juga negatif. Ya. Berarti Y sama dengan 12 dalam kurung min, ya kan? Karena dia di kuadran ketiga nilainya negatif. Nah, di sini coret-coretannya. Berarti di sini Ibu coret-coret. Jadi sin
210 itu sama juga dengan min sin, sama kayak tadi kan, 180 ditambah 30 derajat gini kan. Nah berarti sama juga dengan, karena dia di kuadran ketiga, nilainya negatif untuk sin. Nah berarti min sin 30 gini ya kan, berarti sin 30 berapa, min setengah. Nah berarti artinya sin 210 itu nilainya sama juga dengan min sin 30 yang nilainya adalah min setengah karena di kuadran ketiga. Oke, berarti di sini setengah. Udah, nilainya setengah, min setengah, coret, seret, berarti y-nya sama dengan min 6 gitu. Nah ini adalah y-nya sama dengan min 6, x-nya sama dengan min 6 akar 3, sehingga koordinat kartesiusnya adalah nih, sehingga koordinat kartesiusnya adalah x, y ya kan, sama dengan berarti x-nya min 6 akar 3, y-nya min 6. Ini jawabannya gitu. Oke, di sini berarti koordinatnya x, y min 6 akar 3, min 6 gitu ya. Di sini sama-sama negatif nih, x-nya negatif, y-nya negatif. Berarti kalau kita secara logika gitu juga langsung tahu, oh karena x-nya negatif, y-nya juga negatif, berarti dia ada di kuadran ketiga gitu. Nah 210 ini adalah di kuadran ketiga gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini B dan C sudah, contohnya sudah lengkap. Nah kemudian di sini ada latihan soal. Tentukan koordinat kartesius dari itu, tentukan koordinat kutub polar ya. Tentukan koordinat kutub polar dari A min 5,5, 8 akar 3 min 8, kemudian min akar 12 min 2, kemudian 6 sama 2. Kemudian yang kedua, tentukan koordinat kartesius dari 6225 derajat, 4,330 derajat, 10,135 derajat. Nah sekarang jika dia bukan sudut istimewa, silahkan gunakan kalkulator atau tabel trigonometri untuk menentukan sudut-sudutnya atau nilainya. Itu anak pelajari dari apa yang sudah ibu jelaskan sebelumnya. Silahkan kalian coba, kalian pahami dan kalian kerjakan. Insya Allah kalian pasti bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.